Halo, selamat datang kembali di Kameko Podcast. Yang mana ini khusus buat kalian yang kalian itu butuh hiburan tontonan untuk khususnya para wibu juga. Yang mana yang para wibu itu dikejar maling atau dikejar debt collector atau dikejar sama roh halus, itu kalian cocok untuk tonton di podcast ini ya guys ya. Dalam acara Hello Wibu. Wi. Kalau dikejar maling deployer wibu, fungsinya kita lihat podcast ini apa? Apa ada tips buat mengeles dari debt collector? Medeni ini nih. Biar tenang. Oh biar tenang. Slogannya ngeri. Memang berubah-ubah gitu lah. Kok kan bisa setiap apa ya narasumber itu berubah-ubah. Debt collector terus kena itu bakal pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti pas kena debt collector dan maling sebagainya lagi. Memang berubah-ubah. Memang untuk menunjukkan motivasi gitu loh sih. Motivasi dikejar debt collector. BE para wibu memang kekurangan apa namanya? Motivasi atau aduh aku putus nonton. Oh gitu. Kayak mempromosikan gitu loh Mas. Boleh. Mungkin nih dari kenalan dulu nih. Mungkin kalian dari belum tahu, mungkin kalian masih wibu-wibu baru ya, belum kenal lama, atau cosplay baru, atau yang apa namanya baru masuk cosplay belum tahu dari cosplayer dari sesepuh ini, bini sepuh. Enggak Mas, aku masih baru Mas. Masih jauh dikatakan seperti itu. Oh iya, monggo silakan kenalan dulu, namanya Mas siapa? Ya, halo teman-teman, namaku Erlangga, kerap disapa Angga. Nggak ada nickname atau apa yang di dunia Jepangan ini, ya orang-orang nyebutku Erlangga aja apa Angga gitu. Dari dulu emang seperti itu, karena dulu pernah sempat mau bikin tapi bingung apa, akhirnya ya wes lah nama asli aja. Makanya di nama apa namanya di Facebook atau di FG gitu. Kalau di IG-nya sama ini sih, barengan sama Nyonya, jadi satu akun sih. @hisa_me. Tapi kalau di Facebook ya Erlangga yo, aku kenalnya Erlangga. Aku kenalnya di Erlangga sih, rada seret gitu loh. Ya. Oke. Mungkin kegiatannya sekarang ini apa aja? Kegiatan ya seperti biasa, bekerja demi menafkahi keluarga Mas. Wah, anjay, keren. Terus selain itu ya hobi lah. Setelah kerja pulang capek, stres ya hobi. Wes. Hobinya ya paling main game online. Kalau nggak gitu ya seperti yang teman-teman tahu ya nge-cosplay. Oke. Sampai tua. Terus mungkin selain itu cosplay kegiatannya apa aja? Maksudnya setelah di cosplayan ini ya? Cosplayan banyak Mas. Dari mulai apa ya? Kalau sekarang sih memang udah nggak seintens dulu waktu masih belum ada bocil. Tapi tetap masih sedikit banyak produktif sih sampai sekarang. Kalau dulu memang sering bikin kostum dan lain sebagainya kan, ikut kegiatan-kegiatan proyek semua hampir diikuti lah. Cuman kalau semakin kesini ya tetap berusaha produktif, tapi ada ininya lah ya, ada batasannya gitu, karena kan sudah tanggung jawabnya udah ada tanggung jawab lain yang dimana tanggung jawab itu lebih besar. Tapi tetap tidak meninggalkan hobi. Gitu. Ya benar. Tetap melakukan kewajiban dulu, baru hobinya juga. Oke. Wah, ini aku tak tanya yang cosplay, kayaknya kan pernah menyinggung cosplay gitu kan. Aku sudah tahu dari Facebook ya. Mungkin aku lebih bukan mengenal ya. Aku tahunnya itu tahun 2015. Oke. Masnya kan sudah lama sih kok. Mungkin untuk cosplaynya dulu, bukan ke wibunya. Kalau wibu nanti aja. Kalau cosplay itu sebetulnya aku cosplay itu enggak, ini bisa dikatakan cosplay atau enggak aku enggak tahu ya. Cuman kalau aku dulu asli dari Solo. Aku di Malang ini pendatang tahun 2012 kuliah. Terus ya alhamdulillah dapat pekerjaan di sini setelah kuliah.
Jadi untuk cosplay awal itu tahun 2010 lah dulu itu pada waktu cosplay awal itu sama teman-teman di Solo itu cosplay dulu kan masih ini ya nge-hype-hype-nya Crow Zero kan. Oh, Crow Zero. iya. Nah, dulu itu sama teman-teman proyekan itu loh di event yang nggak banyak temen sih cuman seru aja 4-5 orang. Sebenarnya juga nggak ada spesifik untuk cosplay ke salah satu karakter di Crow Zero gitu loh. Entah aku ini jadi Genji, Serizawa atau Rindamen atau yang lain nggak. Ya cuman syukur pakai gakuran aja, terus pakai Yankee lah ala-ala Yankee gitu udah. Dan dulu itu juga orang taunya kalau kita cosplay model seperti itu langsung wah Genji, Crow Zero. Oke. Oh, berarti first time cosplaynya di Solo di event apa ya namanya itu yang mengadakan event tuh SMA, salah satu SMA di kota Solo itu. Jadi modelnya kayak Bunkase-nya. Jadi setiap tahun itu ada event tahunan dari SMA-nya dia gitu loh. Kalau yang di sini kan yang Bunkase itu yang di Solo itu ada SMA 1 gitu. SMA 1. Namanya apa ya? Keiran atau apa? Bukan Keiran sih. Sanin Party itu namanya. Sanin Party itu SMA 1 Solo pasti setiap tahun ngadakan itu. Nah, itu aku dulu cosplay awalnya di situ tahun 2010. Jadi ya gakuran ala-ala lah. Masih itu. Cosplaynya yang pertama itu ini Crow Zero. Crow Zero karakternya yang mana? Yang yang lakonnya apa? Aku lupa kan ada 2 kan. Itu waktu itu kita nggak spesifik cosplayin salah satu karakter yang ada di Crow Zero ya cukup kita pakai gakuran aja terus stylenya Yankee yang gakurannya pendek pakai rantai-rantai pakai cincin-cincin gitu. Rambutnya dikuncir dan sebagainya gitu kan. Udah kayak Yankee Suzuran gitu lah modelnya gitu loh. Oke. Ya waktu itu seperti itu sih. Kan ya ono wes yang ngejak foto ini. Iya kan. Tapi karena apa? Karena waktu itu kita rame-rame gitu. Jadi kelihatan kompak unik loh. Coba ada Ijen sendirian dengan kostum seperti itu pasti masih ya apa sih? Iya. Pengen ini dewe gitu. Terus yang kelihatan rame-rame itu kelihatan kayak wah iki. Ya gitulah. Itu masa-masa awal-awal. Waktu masih terjun ke dunia Jepangan. Ke dunia event. Kalau terjun ke dunia Jepangannya dari dulu udah seneng ya kayak teman-teman pada umumnya dari kecil nonton anime, baca manga, di persewaan dulu nggak beli. Dulu ada di itu persewaan komik. Pas zaman SD itu ada persewaan komik. Dari situ kita baca-baca Dragon Ball kan kalau kita lihat setiap minggu di TV kan itu kadang kan Mas ya, ganjel loh. Pas lagi seru-serunya bersambung minggu depan. Waduh wis aku emosi, aku nyewa komik. Iya kan komiknya dulu baru animenya ya. Dulu banyak tuh komik-komik jadul kita ini wis tuwa ya, ada Kenji, Kung Fu Boy. Banyak lah pokoknya. Shoot. Banyak itu. Iya sih memang zaman dulu tuh memang menggugah selera ya. Selera. Hari Minggu pagi-pagi. Hari Minggu pagi itu udah jam 6 udah standby. Iya. Kalau kesiangan dikit, waduh rasanya kecewa loh Mas. Aku bangun kesiangan jam 8, waduh. Sing jam 6 mau enggak tak tonton rek. Iya. Itu dulu, sekarang enggak tahu. Enggak pernah lihat TV. Apa masih ada acara-acara seperti itu di Minggu pagi? Kurang tahu. Iya, kurang tahu ya. Ya makanya saat dulu jam 6 pagi itu kan ada Mama Dede kan. Jamaah. Itu sekarang itu. Ada Mama Dede. Mama Dede, iya. Mama Dede dulu terus disirami rohani. Sirami rohani habis itu kartu deh. Cerah dulu. Hari cilik kan memang jam 6 kan bangun. Mungkin sebelum jam 6 kan jam 5 apa jam berapa. Itu ditonton siraman rohani dulu habis itu selanjutnya kena siraman wibu. Iya. Dan setelah itu kan tayangan itu semua ya. Tayangan kartun-kartun lah dulu kan anime-anime yang ditayangkan di stasiun-stasiun TV swasta. Lah itu makanya itu apa ya? Ya memang masa-masa itu memang keren. Sekarang gak ada masih. Sekarang gak ada ya. Aku gak tahu aku. Malah di RTV itu masih ada anime. Gitu. Soalnya aku semenjak dari Solo pindah ke Malang tahun 2012 sudah nggak pernah lihat TV. Ya karena memang nggak punya TV.
Ya bener gak punya TV. Iya sih. Lah sekarang nggak punya sih. Sekarang ada Oh, sih. Cuma iya. juga sama aja jarang ditonton, Mas. Oh. tak kira aku gak expect ya. Oh, aku semenjak pindah di Malang aku gak pernah lihat TV sampai Karena sekarang. Karena gak lihat TV. Kok nyering. Ya, walaupun sekarang ada tapi juga jarang ditonton. Jangan tonton. Ya, Oh, lebih alah. ke online sih kayak YouTube atau apa-apa kan ini kan sharing informasinya di situ. Sharing info. Oh iya, saya kan kayak misalnya kayak apa kayak untuk sekarang ini lihat debat lah apa lah Ya, itu ya udah banyak lah gitu. Oh, di, oh. yang buat konten seperti itu gitu. Sekarang kan lebih banyak di HP kan. Lebih banyak cenderung ke ini smartphone gitu. HP lah, telok YouTube lah gitu. HP Lebih saja. memudahkan gitu. Lebih memudahkan. Ya, Oke. Apa ya? Yang rasakan, yang Masya rasakan pas cosplay first time. First time. Ya, rasanya gimana? Rasanya bangga, Mas. Karena rame-rame terus kita tuh diajain foto orang-orang Mas kala itu kan pertama kali Wah, Mas kursi, Mas boleh minta foto. Wah, rasanya langsung jadi artis hari. Terus habis itu ya itu loh. Wah, ternyata asik ya cosplay ya. Tapi memang di kala itu memang banyak banget kendala. Dalam artian kendalanya itu kendala kayak peralatan cosplay staffnya kan tuh masih mini banget Mas tahun 2010 gitu. Masih kita nggak tahu kan kayak semisal mau wig juga kita nggak tahu mau kemana nyarinya. Terus make upan juga dulu juga nggak, ya kita cuman pakai bedak tipis terus pakai eyeliner selesai. Nah, kan kita juga nggak ini juga ya nggak sampai jauh-jauh ke sana gitu loh. Kala itu memang udah niat tapi kita bingung untuk nyari cosplay staff ini di mana gitu loh. Oh, gitu. Akhirnya terus ya itu pokoknya itu 2 kali kok. 2 kali dengan cosplay yang sama. Di 2 event di tahun itu 2010, 2011. Setelah itu yaudah aku pamit sama teman-teman lulus SMA, aku pindah ke Malang buat kuliah. Oh. Itu. Setelah itu sudah. Tapi aku lihat di grupnya teman-teman juga teman-teman masih eksis. Oh alah. Masih eksis kala itu, tapi sekarang ya sudah enggak. Tapi tetap masih komunikasi sih sama teman-teman di Solo. Oh, berarti memang dulu asalnya di Solo ya. Asli Solo. 100%. Terus pindahnya itu pas mau kuliah berarti ya? 2012. Kuliahnya di mana? WG. Oh, WG. Yang dulu pernah ngadain event Japan Love Revolution. Oh, saya kuliah di situ. Widya Gama ya? Widya Gama. Kalau pikirku Uniga di Gajayana. Oh, Uniga Gajayana Mas. Ya. Ya Gajayana itu. Uniga itu. Oh alah. Widya Gama. Oh ya, si Widya Gama kan ada event dulu kan. Ya, Japan Love Revolution 1 2 3. Oh, 3 ya? 3 kali. 3 kali. Oh. Oke. Ini ada yang ini Masnya juga maker juga ya? Iya sih, ya. Maker. Nah, aku tanya ini. Bedanya kostum DIY sama beli atau sewa itu bedanya apa? Banyak Mas bedanya. Kalau kostum DIY itu kita lebih bisa ngepasin terutama proporsi kita gitu ya. Kalau kita bisa nge-DIY sendiri gitu loh. Karena kan kita ukurannya udah pas ke kita dan sebagainya. Kalau kostum yang beli jadi itu pengalaman teman-teman dan aku juga pernah beli kostum jadi juga itu dalam artian kadang ada yang nggak presisi untuk bagian mananya, terutama aku kan misalnya di lenganku kan gede, jadi ini tuh pasti cukup lengannya waduh sempit. Nah, misal kayak situ kan problemnya di situ kan kadang nggak semua orang proporsi tubuhnya sama gitu. Kadang sama-sama berat badan 60 tapi yang satunya ada spesifikasinya yang gede, ada yang satunya yang kecil kan gitu kan ya. Kalau beli jadi repotnya di situ. Terus kalau untuk beli jadi juga masalah detail kadang ada yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Walaupun sekarang juga udah banyak sih untuk yang beli jadi yang PO di luar sana yang detailnya udah masuk loh. Tapi ada juga yang detailnya itu nggak begitu sesuai gitu dengan yang ada di referensi gitu. Tapi cuman detail-detail kecil sih, yang detail kecil itu juga kadang-kadang orang nggak begitu memperhatikan. Tapi ya kalau dibuat lomba ya pasti kalau jurinya teliti pasti memperhatikan. Oh, berarti ya. Oh, oke paham. Oh, berarti diperhatikan ya untuk kedetailannya kostum dan sebagainya. Yeah. Gitu. Oh,
gini, terus kemudian contoh aku mau beli kostum, mau dibuatkan kostum gitu. Aku kudu datang atau misalnya aku tuh sekarang ini kan ada WhatsApp, IG dan sebagainya. Apa kirim apa maksudnya kudu datang atau gimana? Gitu. Kalau aku pribadi itu prefer datang ngukur langsung dan aku tahu orangnya seperti apa modelnya, model bentuk lekuk-lekuk tubuhnya gitu. Cuman kalau memang customer dari luar, dulu pernah aku lupa ngasih thumbnail fotonya sih. Dulu pernah ada cosplayer orang pesan kostum dari Jambi apa Padang aku lupa. Oke. Itu dulu yang ngerjakan aku sama tim 3 orang itu Iron Man itu juga kan jauh kan Mas ya. Lah itu cuman ini ngirim ukuran-ukuran aja jadi lingkar bahu, lingkar paha, lingkar itu. Jadi kalau bikin kostum tuh kalau teman-teman juga yang tahu untuk bikin maker jahit itu sebenarnya basicnya hampir sama sih ukurannya. Jadi ukurnya lingkar ini, lingkar paha, panjang ini gitu. Lah itu ya kendalanya di situ sih kalau aku cuma deg-degannya. Tapi kalau aku selain mengukur semua lingkar, minta ukuran semua lingkar-lingkar dan panjang-panjangnya, aku minta foto orangnya full body. Ya itu. Oke. Di samping jadi nggak cuman semata-mata minta ukuran-ukuran yang udah kita requestkan ke customer tersebut, tapi aku minta kamu foto full body, jangan cosplay, foto dailymu full body dari ujung rambut sampai ujung kaki full. Jadi kita bisa mengira-ngira. Kalau yang udah tahu pasti ngerti lah. Jadi dengan ukuran tadi, berarti bener Ki. Orang ini lingkar lehernya sekian, lingkar pahanya sekian, lingkar ininya pinggangnya sekian gitu. Jadi nggak cuman asal kita, kalau aku sendiri ya nggak cuman asal minta ukuran pasti, cuman minta foto customer full body. Kalau malu, ya mukanya disensor nggak apa-apa lah. Cuman kita butuhnya ininya aja. Profesi butuh punya. Gitu. Tapi pernah gak Mas untuk misal ya, pernah contoh kesalahan sudah dikirim, Mas ini kok gak cukup Mas dek perutku Mas ini kalau gini. Pernah. Ya sudah tak suruh balikan lagi. Kembalikan lagi ya kita revisi lagi. Terus dikirim lagi gitu ya? Kirim lagi. Tapi kalau yang untuk ini kan jarang sih, yang untuk sampai yang luar kota kan. Aku sendiri dulu itu, kalau sekarang kan sudah ya bisa dibilang udah nggak seaktif dulu untuk terima komisan ya. Kalau dulu kan masih aktif rata-rata ya ini sendiri sih, rata-rata orang Malang sendiri sih. Jadi semisal orang paling jauh ada sih orang Blitar ada, ya itu yang masih yang dipakai cosplay. Kalau dulu yang aku ngomong orang Jambi atau itu yang Iron Man itu bukan dipakai cosplay sebenarnya. Jadi dia cuma dipakai pajangan di studio fotonya. Gitu. Tapi ya sempat dipakai terus difoto, Mas terima kasih pas. Habis itu sudah dipakai sekali, dipajang pakai manekin yang dia buat sendiri, jadi bisa berdiri utuh gitu, dipajang di kan dia buka studio foto baru gitu loh. Jadi buat ya promosi apalah dipajang di depan gitu kostumnya. Itu. Itu. Terus balik lagi kalau tadi ada yang mungkin nggak pas ukurannya, ya pernah beberapa kali ya dikembalikan aja, nanti kita kita ukur lagi, kita remake lagi. Kalau nggak cukup ya tinggal ditambahin, tapi mending kebesaran daripada kekecilan. Oke, masuk akal. Berarti kalau kebesaran kita motong enak, dalam artian kita bisa rapi untuk mengembalikannya. Kalau kekecilan kita tambahi, mesti sambungannya itu mesti kelihatan. Oke, masuk akal. Berarti pengen sambungannya nggak kelihatan ditambal, dan itu kadang kalau dengan teknik tambal sulam kayak gitu udah sedikit melenceng dari ininya, detailnya. Detailnya nggak aneh kayak gini, nek tambalan ya. Iya. Tapi ya pinter-pinter kita aja sebenarnya buat menyembunyikan tambalan itu sih. Cuma ya rada menyusahkan. Ya menyusahkan guys. Petugas sih. Repoti ya. Ya walaupun kita komis sih. Iya. Walaupun komis kita dibayar tapi yo. Aduh, sampai gitunya ya itu ya. Alah. Oke, berarti itu ya lebih kostum gitu. Itu yang sekarang Kak pernah ya itu yang sekarang ini? Ya pernah sih beberapa kemarin, cuman untuk yang full armor itu udah jarang. Kebanyakan ya cuman properti kayak weapon. Ya karena kan memang aku sama partnerku sekarang udah sibuk semua. Jadi bisa pun kita nerima komis juga nanti hasilnya lama. Kalau masalah hasil ya insya Allah jangan khawatir dengan kualitas. Cuman lama karena jujur aku sama temenku sendiri sekarang sudah
kerja. Udah ada kerjaan real life ya gitu loh. Jadi semisal ya kalau ada customerku yang lama-lama itu mau pesan, aku arahkan ke temanku. Satu komunitas ada banyak malah sing custom maker wis. Kalau mau ya ke sini tak sarankan ke sini aja karena mereka memang yang pekerjaan mereka memang seperti itu gitu loh. Jadi tak sarankan, jadi mereka bisa fokus untuk mengerjakan kostum itu, jadi fokusnya ke situ gitu loh. Kalau aku sama partnerku memang ya bisa sih fokus, cuman lama. Nah, kadang kan orang-orang kok suwe tuh Mas, kok lama tuh Mas, padahal cuman kayak gini tok lah itu. Soalnya ya aku udah kerja, aku sama partnerku sudah kerja gitu loh, sudah nggak seperti dulu. Mungkin 4-5 tahun yang lalu kan kita masih itu pengacara. Iya, oke. Terus ini ada juga yang kayak misalnya aja contoh, Mas, aku mau pesen tapi cepet ambil apik ya gitu. Cepet ngambil apik yo mahal. Oh iya. Cepet ngambil apik njaluk 300.000 yo. Ayo dhewe Mas. Misalnya gitu Mas. Sekarang iya loh buat teman-teman di sana ya, sekarang bahan-bahan naik semua. Ini curhatan dari teman-teman maker. Busa hati naik, cat naik, vinil naik, lem naik, semua naik. Kalau nggak percaya main ke toko-toko yang teman-teman tahu penjual seperti itulah. Biasanya di pasar besar tuh. Ya sensor lah nggak apa-apa namanya, nggak saya sebutin, teman-teman pasti tahu lah. Itu semua bahan naik. Dan aku juga kaget pasca Covid kita kan udah ini kan stop nggak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dunia ini. Semuanya lewat online dan sebagainya. Itu setelah Covid itu tahun 2021-an. Jadi intinya kan vakum 2 tahun itu. Ketika itu aku pengen wis lama nggak kembali ke dunia persilatan ya. Ayo wis sampai teman-teman kita bikin project gitu. Oke, setelah itu kita belanja kaget. Waduh, harganya wis ngeri, Pak. Ngeri, harganya udah melambung tinggi semua. Busa hati, lem, cat, terus apa kayak golongannya lapisan-lapisan hidropakopruf dan sebagainya itu. Terus kalau vinil juga yang nemen tuh vinil, Pak. Vinil itu kulit imitasi kan kadang kan buat finishing kan ada 2 yang pakai cat atau pakai di vinil, pakai itulah. Itu vinilku harganya waduh kalau di luar aku kurang tahu ya. Cuman aku ngomong Malang aja kan. Itu harganya udah naiknya ngeri dari yang sebelum Covid sampai sekarang. Jadi teman-teman kalau mau bagus jangan berharap murah. Oh iya, bener. Iya. Apalagi cepet. Wah, iku wis cepet apik, njaluke murah susah om. Mending gawe yo dhewe. Tak duwe carane gawe yo dhewe wis. Tapi yo duwe iku yo saonoke. Ya. Tapi ada juga ya pingin yang cepet tapi murah. Ada banyak. Yo, tapi nggak tahu sih kalau di aku sama teman-temanku sudah nggak mau kalau seperti itu, nggak mau. Terus gimana Mas ya? Monggo silahkan cari customer lain. Ya. Gitu. Tapi aneh, yo nemu ae Mas. Iya. Iku lho. Ada sih beberapa datang pengennya aku punya pengen ini. Ketika ditawarin budget segini, waduh nggak bisa segini loh, waduh nggak bisa, sekarang ini semua udah naik, ini aja harganya gini. Waduh Mas ya udah terima kasih, tak tanya dulu gitu ya. Dia itu ngedeadline 2 minggu event. Ketika 2 minggu event itu kan kita juga datang ke event itu. Orang itu yang pesan udah pakai kostum itu, berarti kan nemu kostum maker dengan itu kan, dengan apa namanya budgetnya dia yang segitu loh. Ayo. Tapi ya wis terserah lah. Yang penting kita nggak mau. Soro bos. Apa namanya capek. Oh alah. Buang tenaga. Ya benar. Ini mungkin apa ya? Menanyakan tentang Mas yang kan wis pernah pengalaman cosplayer ya, wis sudah lama dari dulu. Pertengahan pas dengan dibatasi Covid, kemudian setelah Covid lah baru itu kan kayak ya kayak mulai generasi lagi baru gitu. Kan juga banyak teman-teman baru juga ya, khususnya di Malang banyak teman-teman baru. Gini, mungkin aku minta pendapatnya tentang event dulu sama sekarang dan juga termasuk cosplayernya gimana? Oke. Kalau event dulu ya, dulu itu event sangat dinanti Mas. Kalau sampean mungkin, itu berarti sampean ngalami tahun 2015 itu. Sampean ngalami pasti di Malang itu event loh paling cuma ada 3 setahun. Ya. Dan itu sangat dinanti bagi penggiat di Jepangan Mas, bagi dari cosplayer, wibu, dancer, anak-anak band dan lain sebagainya itu pasti sangat dinanti dan itu kontennya itu
bisa dibilang ya walaupun kontennya masih seperti itu. Ya wis enek elemen Jepangan kan ya enggak jauh dari cosplay dance band kan. Itu ya tetep rame wae. Walaupun sing ngeband wingi wis gawake lagu iku, besok gawake lagu itu wae, lagu itu lagi tetep rame-rame wae. Nah, itu yang karena kan memang dinanti-nanti dan acara-acara seperti itu kan dulu itu memang dibuat reuni teman-teman gitu loh. Jadi teman-teman yang jauh, "Oh, ini ada event A di Malang. Oh, sing Blitar, sing Kediri, sing Tulungagung, Surabaya dan sebagainya. Ayo ngumpul di kene semua." Jadi memang jadikan suatu momen buat teman-teman itu kumpul bareng terus adu kreasi dalam artian janjian. Oh, kita proyekan misalnya proyekan A. Ya udah kamu bikin kamu bikin ini, aku bikin ini. Kamu bikin di sana, aku bikin di sini, nanti ketemuan di event ini. Wow, keren ya, gini keren. Kok bisa gini ya? Apa carane? Ini memang ngono enggak ngandani ya. Jadi serunya tuh, wah feel-nya tuh asik loh. Itu yang dulu. Oke. Sekarang ya seminggu pisan event, Mas. Oh ya, terus event dulu itu juga memang bener-bener event yang bener-bener event. Ngerti kan maksudnya? Event yang bener-bener event dalam artian event yang seluruh elemen di Jepangannya ada di situ. Sekarang kan banyak event ya yang cuman istilahnya kayak di mall, di kafe dan sebagainya. Ya aku nggak masalah sih, nggak masalah. Cuman kan kalau dibilang buat perbandingan ya dulu yang seperti sekarang ini itu jarang atau bahkan mungkin nggak ada. Jadi semisal pihak mall atau pihak kafe-kafe ngadain event gitu dulu hampir nggak ada. Nggak tahu sih kalau teman-teman yang lebih lawas dari aku kan aku pendatang ya pernah menjumpai ya mohon dikoreksi cuman setahu aku dulu nggak ada sih atau ada ya lupa intinya pokoknya jarang banget lah event ya paling cuman event A, event B, event C dalam setahun dah itu dan yang dinanti-nanti seperti itu. Kalau sekarang banyak event bahkan event-event kecil-kecil pun ya sebenarnya nggak masalah cuman ya kalau aku sendiri lama-lama bosen. Iya, lama-lama bosen dan cuman kalau teman-teman yang masih baru, teman-teman yang masih terjun di dunia cosplay pasti semangat. Nggak apa-apa, aku dulu juga seperti itu. Event besar, event kecil pada saat aku pertama terjun cosplay, wes tak gasak kabeh. Oh iya, karena kan lagi semangat-semangat ya nggak masalah, semua ada masanya. Jadi mumpung kalian masih semangat-semangatnya ya lampiaskan hasrat kalian untuk menggasak event Jepangan. Gak masalah karena aku dulu juga pernah seperti itu. Gak ada salahnya, yang penting tetap aman, nyaman dan ya guyub rukun gitu aja. Kita sama-sama have fun di event. Iya, enggak memasalahkan mungkin wis dulu sekarang gitu kan ya. Memang tapi ya kayak ada orang-orang kayak misalnya yang dari dulu tapi tetap ikut event yang sekarang merasakan perbedaannya. Kalau itu pasti perbedaannya hampir semuanya ya. Tapi ya apa ya, kalau aku sendiri bukan orang yang terlalu ngefreak dan sebagainya. Jadi ya ternyata zamannya sekarang memang harus seperti ini dan semuanya ikut industri kan. Gitu. Jadi ya ternyata seperti ini ya udah kita ikuti aja. Mas. Yang penting ya tadi masih ada wadah buat teman-teman buat pecinta Jepangan untuk berkarya gitu aja kalau aku. Mau event seminggu sekali ya monggo lah. Itu ya urusannya kalian, urusannya teman-teman yang buat event ya, yang penting tetap aman aja, bisa jalin guyub rukun antar semuanya gitu aja. Terus itu yang cosplaynya, yang dari dulu yang sekarang gimana ya menurut Mas? Apa? Cosplay. Cosplaynya, yo. Aduh, cosplay ini. Kalau cosplay zaman dulu itu, zaman dulu aku cosplay. Zaman dulu itu. Sepuh sampai di sepuh. Aku udah terjun di dunia Jepangan ini baru pertama kali cosplay di Malang itu tahun 2014, Mas. 2014 di Malang loh ya. Di Malang. Tapi kan sampai di Solo kan lama. Ya kan ini dulu malah pertama kali aku terjun ke dunia Jepangan di Malang itu nggak cosplay. Tapi bantu teman buat jualan. Masih inget aku itu di event JJD 1 SMA 9 event udan deres wis iku. Dulu itu aku jualan ini figur. Figur. Gundam, Miku dan kawan-kawan figur KW sih. Yang apa aku bantu temanku jualan. Sempat ada kepikiran buat cosplay lagi tapi masih gojek-gojek dalam artian iya enggak. Kebetulan dulu ada teman yang sefrekuensi itu jualan lah, baru mulai berani cosplay lagi ketika udah dapat circle cosplay ya, walaupun enggak banyak dulu itu dan belum ada komunitas. Itu 2014. Nah, 2014 itu di event JCD lagi. JCD yang di Jum UMM. Jum UMM, oke. Lah itu cosplay awal itu
jadi Yunaru kami. Wis gak karo-karoan wis pokoknya jenenge awal ya wis yang pasti wike stylingnya ya wis kegondrongan, kostum ya wis kedodoran. Kan Yu kan pakai katana asli. Katana asli dari besi, beli di pasar besar 200.000 bos. Murah-murahan. Ayo bukan ya katana pajangan lho, katana pajangan buat hiasan di dinding lho itu. Dulu itu barang retur sih. Masa boleh dulu katana besi 200.000 kan. Jadi itu barang retur. Katananya itu udah kayak cacat produk loh. Jadi udah kayak nayang-nayang gitu loh Mas. Udah kayak berkarat gitu. Ditawari sama penjualnya, ya mungkin muka melas mahasiswa ya. Sampai aku pengen ini loh Mas, ini barang retur tapi ya apa adanya dibukakan, udah ada karat-karate. Berapa Mas? 250. Waduh, 150 nggak boleh 200 ya saya kira tawar-tawar seperti biasa kan, pasar besar. Ya itulah dulu pertama kali cosplay. Berarti pertama kali cosplay yang berkarakter itu tahun 2014 bareng teman-teman itu Persona. Jadi Yu. Persona. Oh, ya Persona jadi Yu ya yang gitulah gitu ya. Awalan cosplay ya semuanya juga pernah mengalami seperti itu gitu. Masih belum tahu apa-apa gitu. Itu juga kostum yo penjahit dulu ada penjahit sih, ada kenalan penjahit tapi sekarang udah nggak jahit lagi, udah mas-mas lah, udah mas. Kan Yu gampang Mas, cuman pakai hem putih, terus pakai blazer itu, celana hitam, pantofel selesai. Jadi dulu itu cuman istilahnya yang kita keluarkan untuk uang itu cuman itu jasnya hitam itu aja, wig sama katana. Soalnya kan celana hitam, terus baju putih, sepatu pantofel, mahasiswa pasti punya. Iya. Gue berarti nggak tahu ospek. Iya. Iya, yang penting pasti pernah ya. Mungkin dua aja pantofel hitam ya. Pantofel hitam, celana hitam, kemeja putih pasti. Wajib, iya, berarti wajib. Terus mungkin ada lagi yang mungkin dari kakak operatornya mungkin ada foto-foto lagi. Aduh, aib. Oke, minum dulu, silakan. Nah, ini ada lagi nih. Waduh, ini aib pisan nih. Jadi silakan mungkin dari foto tersebut itu. Iki apa ya? Oh, pas idol. Jadi ya bukannya apa ya? Bukannya apa, tapi aku tuh terjun di dunia Jepangan. Itu kabeh wis tau ngrasake Mas. Semua udah pernah merasakan. Oh, oke. Teman-teman mesti tahu nih angga cosplay gak. Aku jualan pernah. Aku ngidol joget perform di event Jepangan pernah. Nah ini salah satunya. Ya, salah satu ini. Aku ngeband pernah. Ya, oke. Ada yang di fotonya. Aku ngeband pernah. Kalau cosplay nggak usah tanya. Ya, Dan dunia Jepangan kan itu kan apa namanya stand jualan. Stand jualan, cosplay, band, dance. Itu kan elemen Jepangan seperti itu kan ya. Kabeh tahu aku. Wes ngrasakne aku. Dialami semua gitu ya. Nah, kalau ini yang dulu pas ini cosplay iki Utano Prince ya, mungkin teman-teman sekarang nggak tahu apa nggak ngerti ya. Ini dulu pada zamannya ini sih ngehit banget sih pas zaman lawas ini, tapi ini yang Quartet Night, ini yang senpai-senpainya teman-teman Utano Prince. Senpai-senpainya ini kan senpai-senpainya. Walah. Nah, ini pas ngeband tahun 2015 aku ini juga bantu band temen, jadi pas kala itu jadi band pembuka di event ini 2016 aku lali. Di event di belakang MCP loh Mas, event di belakang MCP di kayak apa ya, hall itu ada event dulu. Nah ini aku bantu band temen karena drummernya berhalangan. Drummernya berhalangan apa drummernya malah di vokal ya aku lari aku. Ya itu pokoknya itu intinya, pokoknya ini aku ngeband 2 lagu. Itu pertama itu Give Me Five AKB48 sama Yui Goodbye Days. Goodbye Days. Oke. Ya Balai Merdeka. Unmer ya. Balai event di Unmer, Balai Merdeka. Itu sekali. Pertama kali dan yang terakhir aku ngeband wis. Cuma satu kali berarti. Cuma satu kali. Yang ngedance beberapa kali, malah sempat ikut lomba juga dan sempat menang juga. Cosplay dance ya, masanya cosplay dance. Ya, cosplay dance. Mungkin dari operator ada lagi fotonya, mungkin di-spill lagi.
Ini salah satu cosplay favorit saya sepanjang karir saya bercosplay ya ini. Karakter Yukimura Sanada. Nobuyuki Sanada dari Samurai Warrior 4. Oh, dulu, lebih ke gamenya berarti ya game. Samurai ya. Ini dulu pas podcast di Kelenteng, Mas. Ini podcast agak drama ini, Mas. Aku masuk diusir ya. Katanya Mas mohon maaf ini tempat ibadah nggak boleh pas di dalam. Oke, terus gimana Pak? Silahkan di luar aja nggak apa-apa. Oke, ya udah nggak apa-apa tapi paling nggak momennya dapat lah. Momennya dapat tadi gue nih. Aduh, Kelenteng lu aja. Kelenteng itu pasarnya apa di pasar besar ya? Oh iya pasar. Kan ada Kelenteng nggak tuh? Iya. Di itu ada pasar besar lu. Yang perempatan pasir lu. Perempatan pas pojokan itu kan. Aku dengan bedunya masuk sama bawa kostum sama bawa weaponnya kan panjang dual sword gitu. Mohon maaf, tidak boleh ini tempat ibadah, tidak boleh dibuat hal seperti ini. Oke, siap Pak. Terus, aduh Pak, ini aku langsung ini tugas kuliah Pak, aku mau bikin gini. Alasan kuliah. Ya udah, boleh tapi di depan, tapi jangan lama-lama Mas. Berapa kali jepretan aja selesai. Oke. Ya. Susah suka dukanya. Wah, ini cosplay pertama kalau ini. Ini cosplay pertama di Malang. Bukan cosplay sih ya, sebenarnya event pertama kalau dibilang cosplay enggak cuman kayak gini aja cosplay, cuman pakai gakuran biasa. Ini waktu pertama kali aku sampai Malang, begitu kan jiwa wibuku sudah terpupuk dari Solo, Mas. Jadi aku di Malang itu langsung mencari informasi event Jepangan. Ternyata ada. Itu Isoni Taninumaso 7, IT7. Nah, ini pas di IT7 tahun 2012 ini event pertamaku pada saat aku dari Solo pindah Malang. Ini aku ngejak beberapa temanku kuliah sih. Cuman ini pas tak suruh motokan temanku kuliah. IT7. Oke. Tahun berapa ya? IT 2012 IT7. Oh, 2012. 2012. Oke. Bukan boleh next. Waduh, terus ki tambah kebuka kabeh malah. Halo. Itu memang pengalaman. Waduh, pertanyaan ini. Oh iya. Gimana ini? Mungkin kan kita kan tadi kan ngomongin IT7. Sampai next. Sekarang IT kemarin tuh IT 19. Jadi secara tidak langsung aku ini penggemar IT juga. Oh iya, siap. Karena dari IT 7 8 sampai terakhir ikuti terus. Nah, mungkin gimana untuk IT 19? IT 19 ya seperti itulah. Ya, yang pasti aku sendiri dari peminat lah katakan penggiat event terutama IT dari 2012. Dari IT kemarin 18 itu berarti. Bukan 19 tuh. 18 bukan 18. Kemarin 17 yang oh iya tak? Lupa ya, pokoknya IT 18 berarti yang kemarin itu 18 ya? Iya, kemarin itu yang tahun ini. Tahun ini sorry, yang 2-3 minggu lalu ya. Iya. Jadi IT 18 ya. Nah, itu ya kalau dari aku jujur sebagai penikmat event Jepangan terutama pengikut setia IT dari tahun 2012 sebenarnya agak kecewanya itu di masalah tempat. Oke. Terus itu nggak ngerti panitia seperti apa, itu urusannya internal panitia. Yang penting IT itu dari dulu pakme UB, Mas. Oh, oke. Yo. Ya. Kenapa kok di tempat lain? Itu aja sih dari aku cuman agak kecewanya sebagai penggemar IT. Dari tahun 2012. Berapa tahun berarti? Nah, ini IT 2014. Ini project group sih, grup project pertama buat sama teman-teman ini udah masuk komunitas. Terus kala itu belum ada project komunitas, cuman jadi di komunitas itu aja ngegrup project sendiri gitu loh. Nanti pas itu kamu pengen nampilin apa gitu. Nah, ini kebetulan aku sama temanku dulu iki project kan Diabolic Lover. Diabolic Lover yang vampir itu. Oh iya, vampir. Oh iya. Dan itu wig-nya sebenarnya salah. Wig-nya Ayato sebenarnya gradasi, cuman berhubung dulu susah nemukan wig gradasi, ya udah aku pakai wig merah aja. Merah. Iya. Aku mengakui kesalahanku. Iya. Tidak ada pembenaran di sini. Iya, sebenarnya cosplay gitu loh. Iya. Ini kan wignya gradasi tuh, merah semu-semu apa ya ke pink ke putih gitu lama-lama. Nah, gitu ya. Ini susah kan dulu nemu wig gradasi. Dan itu kudu buat dewe lah misalnya membuat gitu. Enggak sih, sebenarnya pesan online ada. Buktinya temanku dapat. Cuman aku dulu yang antara malas apa lagi bokeh ya pesan online aku lupa. Waduh, itu beda lagi lah itu. Iya. Akhirnya pakai wig merah ya, dicocok logikan aja lah wignya merah karena wignya kan sebagian besar merah gitu. Yo, alah. Jadi IT 2014. IT 2014. Oke, next. Mungkin dari operatornya ini.
Oh, kalau ini proyek komunitas. Pertama kali komunitasku sukses bikin proyek bersama ini tahun 2016 Samurai Warrior 4. Samurai Warrior 4. Mantap, ini best. Ini terbaik ya. Ini di mana nih, Mas? Di mana ya ini eventnya JCD enggak salah ya. Apa ya pas suruh apa ya aku lupa. Intinya yang ngadain JCD. Oh, JCD. Kita pas kala itu diundang perform sama JCD. Oh, berarti di atas itu ya, berarti di atas JCD. di Marinoyo. Ini salah satu proyek terbaik yang pernah aku ikuti selama aku komun ya ini. Terus kostumnya eye-catching kabeh rame gitu ya. Tadi itu semuanya buat ya. Buat sendiri Mas. Ini semuanya buat sendiri. Dulu belum marak Mas rentalan tahun 2016. Iya. Dan rentalan pun Samurai Warrior 4 sopo yang katanya pakai armor dan lain sebagainya enggak ada Mas. Hampir enggak ada. Teman-teman semua bikin sendiri. Kalau yang armor berbahan busa hati kita buat bareng-bareng, kalau yang penjahit dipercayakan sama penjahitnya masing-masing. Gitu. Seperti itu sih. Dan itu kan kayak dulu kan ada istilahnya kutukan. Nah, itu sampai sekarang masih bahkan terakhir di IT 18 kemarin masih kutukan. Aku enggak melu apa-apa melu kutukan. Tapi apa ya, karena ada kesenangan tersendiri kayak wis mendarah daging loh. Tapi ya kalau bisa kutungannya ya ojo nemen-nemen, jangan terlalu banyak loh. Paling tinggal finishing sedikit-sedikit lah biar buat bumbu-bumbu penyemangat adrenalin aja. Iya. Tapi kalau kutukannya masih 50% jadi terus ngene. Akhirnya besok pas cosplay apalagi kalau nggak lomba nggak masalah, tapi kalau pas lomba itu nanti bakal ngefek ke performa lomba kalian karena kalian semalam nggak tidur. Yang pasti make up, kalau karakter kalian make upan, kalau kalian nggak tidur please di make up abu-abu rupamu. Wis salah. Oh, ini kayak dimanipulasi berarti ya. Kalau kalian begadang nggak tidur, besoknya cosplay make upan raimu abu-abu cah. Asli. Oh. Ya mungkin kalau ada yang bisa ngakali, mungkin kalau pas pertama-tama nggak abu-abu ya, tapi berjalan tes berapa jam mus langsung ketok abu-abu. Ketok abu-abu. Oh, oke. Ya mungkin buat teman-teman mua-mua ada yang bisa ngakalin itu monggo sih. Aku nggak tahu, tapi selama pengalamanku sendiri, ini aku cerita pengalamanku sendiri ya. Itu mesti wis abu-abu. Dan beberapa temanku juga gitu, raine abu-abu, matanya abang gitu. Wah, mesti begadang ini. Dilihat itu nggak nice loh. Pas di event itu loh wis habis kutukan semalam cosplaynya yang model make upan wis make up abu-abu, matanya merah. Waduh. Iki mari ngopo gitu. Ya intinya kalau besoknya kalian cosplay apalagi lomba, usahakan malam itu kalian istirahat yang tidur yang cukup nyenyak, yang fresh, biar besok juga pas di make up mukanya fresh, matanya juga cereng berbinar-binar. Ini aku juga penasaran juga sih tentang cosplay yang makin vulgar. Sekarang kan kalau dulu kan vulgar itu kan wis koyo iki ini dulu. Kalau sekarang kan ada yang vulgar ke beberapa. Itu gimana menurut Mas? Maksudnya vulgar itu gini. Kan ada ya ini. Si cosplayer ini memang cosplay dengan karakter aslinya itu vulgar, apa divulgarin yang memang referensinya nggak ada yang seperti itu gitu kan. Mungkin dua ya, mungkin yang satunya yang memang aslinya vulgar, terus kemudian yang ada katanya nggak vulgar tapi divulgarin. Kalau memang yang aslinya vulgar nggak apa-apa. Oh, yang memang aslinya nggak apa-apa. Karena ya wes kamu cosplay, kamu milih karakter itu totalitas di situ. Kalau memang karakternya agak kebuka, ya wes kan karakternya seperti itu, ya sudah jangan kamu tutup-tutupin. Nah, tambah OC gitu loh. Tapi kalau kamu memang nggak siap dihujat dan sebagainya, ya wes jangan cosplay itu, beres. Kalau kamu nekat cosplay itu berarti cuma cari sensasi. Oke. Terus yang kedua nih, yang cosplay bukan yang dibuka-buka, tapi memang itu dibuka-bukain. Kalau aku pribadi gak betul setuju. Ya terserah sih, mungkin banyak teman-teman yang menentang, tapi kalau aku pribadi dari sisi cosplayer, bukan penikmat dapur gitu ya. Aku setuju. Aku agak idealis kalau masalah ini. Jadi semisal aku ambil contoh Kanao dari Kimetsu no Yaiba. Yes, kostumnya seperti itu kan. Gak ada Kanao bikin version, bos. Banyak yang bikin seperti itu. Jadi tapi ya udahlah, aku cuman berkeluh kesah buat diriku sendiri, mungkin sama beberapa temanku yang sepikiran sama aku, tapi ya enggak sampai tak tak keluarkan ke media, enggak males seperti itu gitu loh. Jadi kok seperti itu gitu lah, ya wis lah. Tapi yo followernya akeh sing nge-like komen banyak, berarti kan memang yo oke lah. Yang pasti aku enggak, itu memang itu apa namanya idealis ya, cosplay dengan kata yang tetap yaitu kalau enggak ya enggak gitu, misalnya gitu ya. Ya wis delese wong lawas kan ngono, Mas. Ya. Oh alah. Terus apa namanya? Ini
Itu kan di Mas Erlangga kan pernah jadi juri. Ya itu kan. Mungkin aku pingin rulesnya apa sih dari Coswalk saat ini? Coswalk ya? Coswalk ini saat lebih ini. mengacu ke Coswalk aja berarti. Yo. Ya kalau pengalaman jadi juri sih ya mohon maaf mungkin buat teman-teman yang sudah ikut-ikut Coswalk ya. Esensi Coswalk dari zaman dulu semakin kesini tuh semakin melenceng sih. Nah, oke. Karena kan Coswalk itu esensinya kan kayak catwalk kan. Oke. Jadi kita kulik aja dari istilah Coswalk kan cuman cosplay and walking. Oke. Jadi kalian itu harusnya jalan, set, kuasai panggung sebentar, keluarkan special move dari karakter kalian. Kalau Naruto ya mungkin Rasengan apa dan sebagainya. Setelah itu set selesai. 30 detik sebenarnya sudah cukup. Oke. Udah cukup 30 detik. Cuman makin kesini itu dibuat seperti ajang cosplay competition dengan gerakan dan tambahan properti yang aneh-aneh. Ya seperti itu. Bahkan teman di komunitas pun juga ada yang seperti itu. Sindir kontrek. Gitu. Ya tapi pernah sih aku ngobrol sama temanku di satu komunitas. Tapi aku orangnya belak-belakan, jadi nggak tahu ngerasain yang beri. Jadi misalnya ada temanku yang seperti itu, ayo kok kamu seperti ini gitu loh. Ya jawabannya dia ya simpel. Sebenarnya aku nurut panitia aja mas. Panitia ngasih waktu 1 menit 1,5 menit, ya aku maksimalin mas dengan berbagai macam properti yang aku bawa pada saat itu. Semisal panitia kasih aku waktu cuma 30 detik bahkan mungkin 15 detik, aku nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Karena apa? Karena aku nggak sempat ngeluarin properti dan lain sebagainya yang aku bawa gitu loh. Oke. Berarti ini kembali lagi ke peraturan awal dari penyelenggara event gitu loh. Nah juga mungkin ini juri pertama kali. Pertama kali aku juri Sopo to Erlangga ki sing ngerti. Jadi ini di event Japan Love Evolution 1 dulu itu sebenarnya aku minder mas. Aku cosplayer anyar dalam artian ya mungkin di Malang ini aku sih anyar rek. Langsung dadi ke juri. Wis gak pede itu apa aku gak pede. Takut dihujat sama sing sepuh-sepuh dan sebagainya kan. Nah ini ada tips juga sih buat teman-teman yang mengalami seperti ini. Tapi ini aku jelaskan dulu ya. Aku nggak pede dan sebagainya. Udah, wes nggak apa-apa. Kamu jadi juri aja kata temanku yang saat itu megang event itu. Oke lah, wes. Tapi gini ya, saking nggak pedenya aku dulu mas. Aku nanti kalau ditanyain loh, kok Erlangga jadi juri? Ya karena perwakilan dari kampus. Soalnya kan aku kuliah di situ dulu. Jadi nggak mau aku itu ditunjuk juri karena memang alasan anak ini sudah cosplaynya gini-gini enggak. Aku malu dulu sebenarnya. Merasa bener-bener nggak pantas loh jadi juri. Jadi sopo gitu. Nah itu pas saat itu akhirnya ya setelah itu kok agak dikenal. Jadi terus habis itu di event selanjutnya selang berapa bulan aku diundang juri lagi. Nah ini mulai bingung aku. Sekarang dulu kan masih belum banyak prestasi dan sebagainya kan. Waduh, nek aku diundang dari juri ini terus, nek aku tidak menghasilkan apa-apa di dalam karir cosplayku, kredibilitasku turun. Dan aku ya bukannya aku terus ya apa caranya ya? Wes aku sama teman-temanku rek aku kudu melu lomba, aku kudu menang. Piye carane? Ayo gawe kostum sing sangar. Nah, langsung ngono wis. Cek apa? Cek lah ini. Kalau ini cosplay ini pertama kali nih. Jadi solo competition cosplay competition solo di event Asia tahun 2014. Berarti pertama kali aku turun cosplay ini solo koskom ini. Jadi apa ini? Sensei ya. Oke. Krishna. Ya. Tuh. Nah, ini sih. Ini adalah impact dari aku sering ditaruh jadi juri. Impactnya ini, aku harus selalu upgrade terus. Nah, impactnya kebetulan pas di 2019 kemarin, aku berangkat ICGP sama partnerku Joni Asta kan ya. Nah itu juga sama seperti aku juga pengalaman cosplaynya dan bahkan skillnya lebih oke pas Joni malah mantap. Nah ini kemarin alhamdulillah dapat best kostum walaupun belum bisa mewakili Malang sampai ke Jakarta. Tapi memang targetku ini mas. Targetnya karena apa? Ini lucu. Aku sama Joni di ICGP ini John. Awalnya Dewi kan orang kerja. Kalau semisal kita berangkat Jakarta John,
Jumat kita harus izin. Aku Sabtu Minggu libur, kamu Sabtu Minggu nggak libur. Senin pasti izin. Karena kan berangkat Jumat, selesai acara Minggu malam, nggak mungkin dong langsung pulang ke Malang. Harusnya kan Senin pagi atau Senin siang kan. Berarti otomatis Senin harus izin lagi. Terus ya apa jon izin iki. Bahasa awake dhewe kesuwen Alpa iso makan angin iki. Makanya kita sudah ini kan. Akhirnya ya udah. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin kalau memang lolos ke Jakarta wis dipikir kari wae engko gampang izinnya, tapi yang pasti kita nggak begitu ngejar itu. Kita cuma ngejar satu. Apa? Base kostum. Oke, base kostum. Oh ya, alhamdulillah nyantol base kostum. Karena pikiranku kan ya balik lagi kan ke kata-kata cosplay. Artinya kostum playnya. Jadi base kostum. Wes pikiran aku Mbak Joni, dia oleh base kostum. Berarti kostumnya ada lu HP kostum liyane wis ngono wae. Iya, berarti anggap bae goalku itu tercapai pas ICGP kemarin dapat base kostum. Itu ICGP Malang pertama kali dengan peserta terbanyak 13 peserta atau 15 peserta. Wah, itu persaingannya sangat ketat. Wes itu pertama kalinya aku ICGP deg-degane wis wis ra karu-karuan. Ya wis ngono iku. Nah, buat teman-teman yang sedikit promosi ya, yang pengen merasa yang memang serius menekuni bidang cosplay, cobalah sekali-sekali ikut kompetisi ICGP. Nah, Itu dicoba. Habis ini ada di Surabaya untuk region Jawa Timur. Kalau memang nggak nutut ya mungkin bisa ke region kota lain. Cuman kalau memang masih belum ada konsep dan lain sebagainya, itu tahun depan nggak apa-apa. Kalau yang memang ingin menekuni hobi cosplay, tapi kalau memang yang mau hevan-hevan aja cosplay ya nggak masalah, silahkan. Cuman kalau yang menekuni nyoba, saranku nyoba ICGP itu sudah. Kalau wes nggak usah ngejar menang, ngejar pengalaman kalian itu tampil di panggung ICGP itu rasanya beda di backstage itu sama teman-teman peserta-peserta lain dengan properti dan kostum yang sangar-sangar nulis. Anda waduh kok kostumnya sangar-sangar, kok propertinya gede-gede aku mek sakmene tok. Terus itu bakal jadi apa ya? Pemicu adrenalin buat kalian para yang teman-teman yang ingin menyerius cosplay di ajang kompetisi ICGP. Di situ saranku itu aja. Dan satu lagi, ini katanya senpaiku dulu yang mendorong aku masuk ke lubang ICGP ya. Iya. Wis awakmu ICGP. Karena apa? Cosplayer yang sudah tampil di ICGP nggak usah ngoyak menang, itu terlalu jauh ngoyak menang. Itu kalian sudah satu level di atas cosplayer yang itu biasa itu anuku apa itu kata senpaiku loh ya, aku nggak anu loh ya. Nggak usah tak sebel siapa, tapi ada orang yang masih di Malang. Oke. Berarti kasarannya lek wis ikut ICGP masih gak menang tapi dapat pengalaman itu jadi kalian tuh level cosplaynya udah level up gitu loh. Dapat experience yang sangat banyak gitu loh. Iya. Gitu. Nah, terus kan aku ya di gitu kamu sering juri dan sebagainya. Iso nggawe kostum iku lho ICGP, itu loh ajang buat orang-orang kayak kamu dan teman-temanmu yang memang bisa bikin kostum, bisa melihat perform seperti apa, cuma ngono-ngono tok. Itu bukan kata-kataku, kata-kata senpaiku yang dulu mendorong aku ikut ICGP. Ya. Oke wis bos, budal wis ngono. Ya buat teman-teman yang mau ikut monggo silahkan. Yang nggak tahu konsep dan sebagainya tanya ke senpai-senpainya. Nah itu wajib. Kalau yang nggak punya senpai tanya kenalan yang punya kenalan senpai. Aku yakin kok yang pasti kalau kalian niat tanya dan mau berusaha, yang pasti itu niat mau berusaha dan ada modal. Mas. Ada modal. Nah itu pasti yang ngajari mesti seneng kok. Asli. Wes nggak usah mbak kayak popo, wes mbak kayak es teh seneng wisan. Karena kan memang aku yakin teman-teman senior cosplay di Malang ini juga sama-sama ingin memajukan cosplay di Malang gitu loh. Jadi kalau misalnya ada junior yang tanya, aku yakin kok buat teman-teman senior pasti ngasih jawaban yang terbaik. Oke. Lebih berkembangnya teman-teman cosplaynya teman-teman. Nah itu aku yakin itu. Yakin ya berarti ya memajukan cosplay di Malang gitu ya. Siap. Oke. Nah, ini mungkin untuk Mas Erlangga mungkin ada plan ke depannya atau project kah atau cosplay apa gimana? Kalau project ada sih, project tahunan komunitas. Kebetulan di komunitas itu setahun sekali ada project wajib. Tahun ini ada, nggak usah tak spill. Oh iya, ini rahasia. Pokoknya langsung akhir tahun, Oke. Terus ada juga sih project pribadi sama partner. Cuman aku belum ada waktu sih. Sama partnerku juga masih milih-milih waktu buat ngerjain kostumnya aja sih. Jadi untuk tahun ini ada 2 project sih. Yang pertama project pribadi.
yang satunya project komunitas. Oh, berarti ada 2 berarti ada ya. 2. Oh, siap. Tahun ini berarti Tahun ya. ini. Siap, ditunggu. Oke. Weh, lumayan banyak kita mengulas cosplay, kemudian masalah-masalah yang sekarang ini wah. Keren wis. Coswalk lah, coscom lah, kemudian cosstreet lah. Oh ya, cosstreetnya yang masalah cosblok tadi mungkin aku semisal buat teman-teman di sana khususnya Malang, kita mulai dari Malang aja yang mungkin sering diundang jadi juri, marilah kita mengedukasi. Biasanya kan kalau teman-teman itu diundang jadi juri pada waktu sebelum perlombaan kan juri perkenalan, ditanyain kriteria apa aja, nanti buat tips and triknya buat teman-teman peserta ini nanti biar dapat nilai yang lebih. Kalau untuk masalah tips and trik ya gitu-gitu aja, aku paham lah kalian sudah pro. Cuman kalau menurutku mau dilakuin atau enggak, tapi berilah edukasi tentang timing cosblok yang benar. Itu ya. Soalnya semakin kesini semakin waduh. Kayak ngono mending malu koskom. Iya gitu loh. Jadi kemarin terakhir aku juri juga aku kasih edukasi buat teman-teman cosblok pada saat itu teman-teman sebelum mulai cosbloknya. Intinya cosblok itu seperti ini, jangan terlalu banyak atraksi di atas panggung, cukup kuasai panggung aja, terus keluarkan gerakan spesial kalian. Kalau kalian mau kasih surprise elemen, kasih properti, ya propertinya yang sewajarnya aja dan jangan lama-lama. Gitu. Nah, itu juga sudah kemarin sudah dibahas sama cosplayer senior yang di ibu kota sana. Oh. Ada kok di sosmed juga sudah bahas, bahkan ada yang live juga. Masih yang Dragon Ball. Itu yang juga di Facebook di IG ada ya. Ada. Terus ada satu lagi kakak senior juga dari Jakarta juga sudah malang melintang dunia cosplay baik nasional maupun internasional juga sudah mengedukasi tapi dengan status kali ini bukan dengan secara live. Yang mungkin buat teman-teman aku minta mulai dari Malang dulu, nanti teman-teman yang juri mungkin bisa mengedukasi ketika ada sesi tanya jawab juri mengenai kriteria lomba, dibumbuilah sedikit bahasanya cosblok itu ya cuman seperti itu loh. Terus aku pesen juga ya boleh enggak sih karena kan yang adakan event kalian. Buat teman-teman yang adakan lomba cosblok itu waktunya itu paling enggak 30 detik cukup sih aslinya. Iya, sini cukup. Tapi ya ada sih yang ngebablas ke 1 menit, ya oke sih. Cuman kalau aku pribadi 30 detik cukup sih untuk cosplay. Itu sudah amat sangat cukup buat teman-teman itu mengeksplor karakternya di atas panggung. Karena kalau kelamaan tambah OC gerakan mereka. Ya OC lah. Jadi ya seperti itulah ya. Yo mohon maaf apabila mungkin ada yang nggak setuju atau ada yang bertentangan dengan aku cuma mengeluarkan unek-unek di sini sesuai dengan request dari Mas Tatak. Iyalah, ya penting. Soalnya penting Mas itu soalnya kan kok aku lihat di lomba-lomba apa di mana kok lebih 30 detik, 1 menit lah. Terus udah pakai properti sembarang kali terus buka drop dan sebagainya. Terus ada sing cosplay sing merusak properti orang, maksudnya kayak tanjakan kayak loncat. Terus itu juga itu kan lebih diperhatikan kalau itu lebih ke peserta kalau teman-teman sendiri sih itu. Lebih ke teman-teman sendiri lebih safety sendiri sih ya. Kalian juga sudah tahu sih resikonya apa kalau kalian terlalu ekstrim melakukan gerakan. Nah itu bisa terkilir dan sebagainya ya mending yang aman-aman aja. Ya dan juga bawa pedang asli terus pedang asli cepot. Macam-macam itu misalnya itu. Berbahaya. Karena aku dulu juga pernah. Tapi gak buat perform, cuman buat cosplay toh. Ya pas awal-awal dulu bawa katana asli, cuman kalau sekarang janganlah. Jangan ya gitu Mas ya. Minimal kayu atau kalau enggak busa gitu kan yang aman. Ya busa wis didesain dengan kayak aslinya kayak gimana gitu. Iya bahaya. Kayu pun juga properti kayu pun juga kalau dipakai cosblok juga paling enggak masangnya itu harus yang kuat gitu. Mas yo kayu Mas digubitke ngene lepas kena kepala ya lumayan. Busa kan sih enak. Mas ya walaupun kan yo sik busa ada kayu ya paling enggak durability-nya dari inilah properti-propertinya ya kudu diperhatikan juga. Oke. Mantap. Wis dapat edukasi. Enggak Mas, aku ini apa sih a little of peace. Little of peace tapi sudah kayak little peace ini di sini numpuk padat dulu. Pengalamannya padat tuh. Udah banyak daripada Yes, oke. Terima kasih atas kehadirannya di sini dan juga kalau misalnya
apa namanya aku ngerepoti apa gimana. Tenang, santai. Oke guys, ini misalnya monggo kalau misalnya di share punya teman kalian yang cosplaynya itu asal-asalan atau kemudian pernah perform kemudian jumpa letan salto-salto, boleh kalian share ini karena mungkin edukasi ini lebih bermanfaat. Sebenarnya nggak apa-apa kalau jumpa letan salto-salto. Kalau memang karakternya seperti itu dan saltonya masih proper dan dia tahu tekniknya, nggak masalah. Oke. Tapi kalau yang sudah lompat dari panggung ke depan jebres iku, waduh, nabrak son, wah itu yang jangan. Ya itu yang tak maksud itu. Nggak masalah kalau mau salto, yang penting kalau kamu tahu tekniknya. Yang bener, yang pasti itu aman buat kamu dan juga buat properti sekitar. Properti nggak masalah. Oke, gitu. Itu yang tak maksud itu. Soalnya bus satu-satu jumpa letan terus kemudian kena properti, kena gitar dan sebagainya kan wah kan malah yang rugi kamu, sikilmu loro, wong liya rugi, kamu rugi disuruh ngijoli malam. Iya itu wis parah wis. Oke guys, jika kalian suka silahkan klik like. Jika kalian ingin menjadi pengikutku, kalian bisa menebarkan sayap. Bisa kalian follow di kami ke Malang juga. Dan juga kalian kalau punya teman yang kembali lagi kalian punya teman kalian kesusahan, kemudian kalian punya teman wibu yang waifunya itu gak datang, itu kalian bisa share di podcast ini. Dan juga jangan lupa kalian juga follow di sosial medianya Mas Angga juga. Di mana Mas Angga? IG ku @hisa_me kalau IG. Terus Facebook ya Erlangga Satria. Ya. Terus ada lagi mungkin? Enggak sih itu aja. Ada OnlyFans gitu. Dulu punya zamannya lawas itu. World cosplay. ID. Wah itu wong lawas-lawas sih saya gawe. Tapi udah gua enggak tahu. Sudah terlupakan World Cosplay ID. Ya sih jawabannya sih kayak nge-share foto sing foto cosplay gitu kan tuh ya. Cosplay ID. Itu aja sih kalau sosmednya IG @hisa_me, kalau Facebook ya Erlangga Satria. Oke guys, silakan di follow ya, jangan lupa tetap follow sosmednya Mas Angga juga dan juga follow juga di Kamiku Malang juga ya. Wajib Kamiku Malang karena bakal kedepannya lebih mendatangkan yang lebih seru, lebih mengedukasi, lebih gacor lagi. Nah iya. Stay tune terus lah di podcastnya Kamiku. Mantap, makasih. Siap. Oke, terima kasih atas kalian nonton sampai saat ini. Mohon maaf kalau misalnya mungkin mengeksplor lagi bisa ya, tapi waktunya sampai subuh Mas. Sampai kering kan. Abe gini bisa, abe ngopi bisa. Cocok. Oke. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Oke.